Polpers di rumah, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik aja. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di acara Ngopi bareng Poltek Parmedan. Ngobrol pintar hari ini kita ditemani oleh Pak Ngatemin. Halo Pak. Polpers, siap. Ayo Semoga Pak, kenalin diri sehat-sehat dulu. selalu ya. Saya Pak Ngatemin di Poltek Parmedan ditunjuk sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Umum atau disingkat dengan Kabak Aku ya. Selamat siang semuanya, semoga kita sehat selalu. Horas. Ya. Horas. Oke, dari Kalimantan pindah haluan ke Medan, hendak beli markisa dan bika Ambon. Cakep. Selamat siang Polpers yang berada di mana saja. Semoga sehat selalu dan bahagia semuanya. Yeay. Cakep. Ya. Oke, Pak Ngatemin, semoga mari. sehat selalu ya Pak. Saya senang banget hari ini Bapak. Akhirnya kita bisa podcast bareng Pak. Iya. Sebelumnya kita makasih ya Pak atas studio yang luar biasa ini. Ya kan, Ya, Woi? ya. Oke. Iya. Oke, Pak, aku pengen tahu Pak. Kan sekarang lagi masa PPKM kan Pak. Ya. Kegiatan di kampus kayak gimana sih Pak sekarang? Soalnya kan banyak juga kan Pak Polpers di rumah yang nanyain, kami kapan sih tatap mukanya gitu. Bu, kita bosan di rumah aja gitu kan. Ya, baik. Ke PPKM ini kan sebenarnya awalnya dulu namanya apa namanya itu ya? PSBB dulu kan PSBB Pak. ya, dimulai di Jakarta dan Bandung. Dan untuk PPKM ini adalah level nasional dan kita sudah pada level 4 sekarang ya. Iya. Level 4, jadi Sumatera Utara masih memberlakukan PPKM ini. Sehingga tentu sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan taat pada aturan ya. Kita stay at home Ya, Pak. stay at home untuk para karyawan di Poltek Parmedan, dosen juga segala macam. Dan untuk mahasiswa memang kita masih terapkan belajar dari rumah atau istilahnya online. Ya, Online mungkin masih tetap daring. belajar online ini memang jauh lebih tidak efektif atau membosankan dibanding dengan offline. Karena kalau offline itu kan kita bisa ketemu, canda-canda dengan teman, tanya jawab dengan dosen dan sebagainya. Ya banyaklah kekurangannya kalau online. Tapi apa boleh buat karena kondisi masih seperti itu sebagai warga negara yang baik. Kita tentu taat pada aturan yang ditetapkan oleh negara dan bangsa ini. Begitu Bu Christine ya. Tapi kan Bapak sendiri kan ada ngajar kan ya Pak? Ya ada, ya siap. Bapak pernah nggak sih Pak? Maksudnya mahasiswanya curcol sama Bapak gitu kan Pak? Pak, kita kapan sih tatap muka gitu Pak? Ya memang Ada sih juga, ada Pak. beberapa ini ya mahasiswa yang menginginkan itu. Kita sendiri pun sebagai dosen sudah kangen sebenarnya dengan para mahasiswa yang baik-baik hati, yang menjadi pilihan kita untuk belajar di Poltek Parmedan. Karena ada mahasiswa kita yang sama sekali dari mulai masuk ke Poltek Parmedan ini udah semester 3 atau semester 4, itu nggak pernah ketemu wajahnya seperti apa, berjenggot, berkumis, cantik atau gimana. Jadi kita juga belum tahu seperti apa mahasiswanya. Kita Terus hanya tiba-tiba kelihatan di lewat Zoom saja. Jadi memang kita nggak tahu ya gimana apanya, tapi begitulah. Karena kondisi yang memang masih seperti ini, ya apa adanya kita terima aja dulu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau ada kebijakan dari gubernur kita, dari presiden kita untuk bisa tatap muka langsung, belajar offline, ya kita tetap laksanakan dan kita siap untuk itu semuanya. Berarti intinya sekarang kita harus bersabar dulu ya Iya, Pak. benar. Karena kan kadang-kadang gimana ya Pak? Mereka udah mendaftar kayak Bapak bilang tadi kan udah 3 semester nggak pernah datang. Ya, Terus akhirnya rasa memiliki mereka terhadap kampus juga jadi kurang gitu ya Pak. benar, ya. Padahal rasa penasarannya sendiri itu sangat besar gitu kan Pak. Ya, Apalagi mereka banyak sudah merindukan field trip gitu kan Pak. Jadi nggak bisa gitu. ya, benar. Jadi Pak kalau misal kondisi pegawainya sendiri gimana Pak? Masuk Ya, ke untuk pelayanan kepada mahasiswa kita memberlakukan WFH dan BFO. Jadi saat ini aturan yang berlaku dari Kementerian Pusat, WFH, WFO itu hanya dibolehkan 25% ya. 25% pegawai. Karyawan dan dosen 25% yang boleh hadir ke kampus. Sisanya 75% itu WFH ya, bekerja dari rumah.
Namun kalau ada dosen atau karyawan yang memang ada kebutuhan penting yang memang harus ke kampus, dibolehkan datang ya, tentu dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Dan ketika urusannya sudah selesai harus segera Kembali. pulang ya. Jadi tidak ada jam harus sekian, jam sekian gitu. Tapi kalau ada keperluan silakan datang ke kampus. Tapi begitu selesai keperluannya silahkan juga pulang ke rumah masing-masing. Ya, ini semuanya untuk menjaga ya. Iya Pak. Karena penyebaran virus ini kita nggak bisa ketahui dan kita tidak bisa deteksi secara dini. Iya, nggak ketebak ya Pak. Tiba-tiba Iya. si A udah positif, tiba-tiba nggak berapa lama si B positif gitu Pak. Karena kan kita kaget-kaget juga ya Pak. Ya, jadi sekedar informasi kita saat ini sudah untuk karyawan, dosen dan tenaga kebersihan kita sudah bahkan Satpam sudah vaksin ya. Vaksin ya Pak. Vaksin pertama dan vaksin kedua kita kira-kira 1 bulan yang lalu. Dan memang kita juga turut berduka cita ya. Ada beberapa dosen kita ternyata karena kasus COVID juga sudah mendahului kita ya. Ada 3 orang dosen. Sehingga ini sudah ya mungkin memang takdir tapi juga mungkin karena kasus COVID juga. Jadi memang wabah ini juga sudah merenggut beberapa dosen di tempat kita. Ya, saya kira itu ya. Iya Pak. Jadi Polpers di rumah, kenapa kita belum tatap muka? Seperti yang tadi diceritakan Pak Ngatemin, kita sudah kehilangan beberapa rekan kerja kami. Jadi sehingga kita terus berkomitmen untuk menjaga gitu. Jadi kita udah memastikan semuanya harus divaksin dulu, semuanya harus oke, baru kita berani untuk tatap muka ya Pak ya. Iya. Karena kan proses pembelajaran juga bukan hitungan 1 atau 2 anak gitu ya Pak. Sekali masuk 50%-nya aja 15 kan Pak. Iya. Nah tapi Polpers di rumah jangan takut. Kalau mau ngurus legalisir, mau ngurus ijazah, itu boleh. Pelayanan pasti di dilayani. tetap masih ada gitu. Ya. Tapi kalau kamu ragu, bolehlah kalian telepon dulu, Pak saya boleh datang nggak hari ini gitu. Karena kan kembali lagi ya Pak, kita kan bebas dihubungin kapan aja, asal di jam kerja. Ya. Soalnya kadang-kadang ada Pak yang jam 9 malam, jam 10 malam tuh masih WhatsApp gitu Pak. Ya. Karena online kita jadi 24 jam gitu Pak. Ya. Apalagi mahasiswa kan hobi begadang kan Pak. Iya, benar. Nah Pak, tadi kita udah bahas masalah pegawai terus mahasiswa. Nah kira-kira Pak, kita udah persiapin apa aja sih Pak untuk pembelajaran tatap muka nanti Pak? Ya, jadi sebenarnya dalam rangka pembelajaran ini, kita sih sejak tahun 19 sudah bertekad kampus kita ini menjadi smart kampus ya. Bahkan untuk mendukung tekad kita menjadi smart kampus itu, sekarang kita sudah punya gedung baru yang smart ya, dengan fasilitas belajar yang semakin modern ya. Setiap ruangan itu tersedia LCD dengan dengan perangkat yang semakin canggih, wifi yang tersedia dan sebagainya. Namun ya apa boleh buat, apa yang sudah kita siapkan itu masih belum pernah ditempati oleh mahasiswa. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau berjalan ke belakang itu melihat kampus kita juga, saya juga sedih kadang-kadang bangunan yang dibuat modern ini kapan mau ditempati oleh mahasiswa. Kita masih belum ada kepastian. Tapi yang jelas kita sudah mempersiapkan. Kalau seandainya kita belajar offline dalam waktu dekat, kita protokol kesehatan sudah kita siapkan. Setiap ruangan, setiap gedung kita sudah sediakan hand sanitizer, cuci tangan, dan sebagainya. Bahkan dulu kita sudah siapkan juga face shield ya, untuk belajar mahasiswa. Saya nggak tahu apakah face shield itu diambil sama mahasiswa atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah siapkan. Jadi nanti kalau mahasiswa kita sudah bisa offline, mungkin semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tetap kita patuhi ya, sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan khawatir bagi mahasiswa Polpers semuanya. Nanti ketika kita memang sudah offline, siap-siap untuk bisa hadir, tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Bahkan untuk keperluan ini kemarin kita juga selenggarakan namanya tes psikologi untuk dosen, tenaga pengajar, dan beberapa sampel mahasiswa yang mengukur sebenarnya sejauh mana kesiapan mahasiswa kita dan dosen-dosen kita untuk bisa belajar secara offline ya. Sehingga memang hasilnya belum keluar, tapi dalam waktu dekat minggu-minggu depan ini kita sudah ketahui dari sekian persen responden itu bagaimana kesiapan mereka menghadapi belajar offline ya.
Saya kira itu Bu Christine ya. Karena selama ini kita udah terbiasa online ya Pak. Ya. Habis itu masih ada sisi psikis yang masih trauma gitu Ya, ya Pak. benar. Karena mungkin ada yang terdampak COVID kemudian sembuh, tapi ada juga yang terkena COVID tapi meninggal gitu ya Pak. Jadi masih ada rasa takut, was-was gitu Pak. Ya, jadi kalaupun nanti akhirnya kita bisa offline, pasti aturan-aturan misalnya izin orang tua belajar dan sebagainya itu harus kita tetap ikuti ya. Jangan nanti ketika sudah jalan kita disalahkan. Oh, orang tua kan tidak izin dan sebagainya. Iya sih, tetap itu benar-benar, kita Pak. patuhi ya. Iya. Yang jelas kampus siap untuk belajar offline dengan protokol kesehatan yang ketat ya itu dia. Berarti nanti kalau untuk praktek juga tetap berjalan seperti biasa aja ya Pak ya? Ya, tapi memang untuk praktek rencananya itu kemarin kita sudah rapat dengan program studi. Jumlah mahasiswa yang praktek pada saat itu dibatasi ya, 50% hanya ya Pak, kalau saya nggak salah. 50%. Kemudian tentu karena keterbatasan ini kan waktu prakteknya menjadi panjang ya. Iya benar Nah, Pak. jadi ada yang pagi, ada yang sore Ada ya. sore, Jadi iya. kalau yang praktek pagi ya silakan datang pagi, sore harus segera pulang. Siang ya, shift Siang, pertama itu siang, harus shift segera pertama. pulang. Jangan setelah praktek tuh duduk-duduk di kampus, nggak ada lagi canda-canda di kampus. Iya benar Begitu Pak. selesai pulang. Karena nanti masuk lagi yang Yang shift keduanya. kedua. Ya. Shift kedua juga begitu. Kalau shift kedua nggak usah datang pagi-pagi. Karena itu Datangnya akan 30 menit sebelum gitu ya, ya, Pak. karena Biar kalau nggak datang numpuk. pagi nanti akan terjadi penumpukan, itu melanggar protokol kesehatan. Itunya semua sudah siap kita untuk itu ya, fasilitasnya dan sebagainya. Memang ketika kita belajar online ini beberapa fasilitas gurun kelas itu ada yang kita renovasi, seperti lantainya, plafonnya dan sebagainya, khususnya untuk gedung C. Oh, gedung C yang Ya, teori yang di dekat teori gedung Kota teori Hidang yang ya, Pak? lama. Itu renovasi besar-besaran, lantainya kita Wih, perbaiki. Keren banget. Kemudian railing tangganya yang selama ini berkarat-karat kita ganti dengan yang stainless dan sebagainya. Ya, ini semuanya adalah guna memberikan kenyamanan kepada mahasiswa ya. Sehingga nanti mahasiswa akan belajar lebih konsentrasi dan berprestasi. Itu dia, berprestasi ya. Iya, Pak. Luar Oke. biasa. Ayo Polpos di rumah pada rindu kan ya ke kampus. Apalagi yang pernah itu kan ke kampus semester 3. Enggak, semester 5 sekarang ya, Pak. Ya, semester 5 Mereka yang 1 tahun berurusan sempat untuk- kuliah, terus Ya. semester 3 sudah mulai Ya. online sampai sekarang. Bapak ada bocoran tentang wisuda nggak sih, Pak? Ya, oh iya. Ya, kita sebenarnya sudah ada tim wisuda yang sudah dibentuk. Kita targetnya sih sebenarnya di September ini ya wisuda. Cuman karena kita wisudanya online dan ini gabung untuk 6 UPT sekalian itu ya. Oh, berarti sama kayak tahun lalu Ya, ya, Pak? sama seperti tahun lalu. Nanti secara simbolis wisuda ini akan dibuka oleh menteri. Setelah dibuka oleh menteri, diserahkan kepada kampus PTNP masing-masing. masing-masing. Apakah di kampus itu menyelenggarakan wisuda offline atau online, dipersilakan ke kampus diberi kebebasan ya. Tapi secara simbolis nanti kita wisuda bersama online, dibuka oleh menteri, setelah itu diserahkan kepada kampus masing-masing. Begitu Tapi dia. kita lebih cenderung ke online ya, Pak. Ya, Mengingat tapi sekarang masih mengingat PPKM sekarang memang level kita 4. masih PPKM yang belum tahu kita apakah tanggal 9 ini dilanjutkan lagi atau disudahi. atau disudahi. Ya. Semoga kita semuanya tetap sehat-sehat selalu. Ya, Amin, Pak. Karena kan sekarang tuh yang paling mahal emang kesehatan, Pak. Ya, Tanpa kesehatan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, Pak. iya benar. Oke, jadi Polpos di rumah, Politeknik Pariwisata Medan, manajemen beserta dosen, semuanya itu tetap berusaha untuk menjalankan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, walaupun sekarang kalian belum bisa melihat perubahannya, semoga sebentar lagi udah bisa segera bergabung ke kampus, ya kan, Pak? Ya, Pak, ini kan dari tadi kita ngomongin edukasi ke mahasiswa nih, Pak. Kalau pegawainya sendiri, selama pandemi ini, Pak, selain tadi psikotes itu, apakah ada pendidikan secara online gitu, Pak? ya. Jadi kita sekarang sedang melaksanakan ISO pendidikan ya. Jadi hampir di semua bagian itu Diaudit sedang ulang. dilibatkan dalam kegiatan persiapan ISO pendidikan ya. Dari mulai adum, kemahasiswaan, dan akademik, serta unit-unit yang lain sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ISO pendidikan tersebut. Nah, tentu kesibukan ini juga menambah kegiatan di masing-masing unit dan bagian. Iya benar, Pak. Jadi
karena keterbatasan ya karena PPKM juga di beberapa kegiatan ini online ya melalui rumah masing-masing. Kalau ada yang bisa Tapi kalau hadir, memang harus hadir berkumpul ke satu tempat, kita juga batasi ya. Seperti benar, tadi Pak. kita di setengah hari pagi ada rapat dengan tim manajemen dengan konsultan ISO untuk membahas hal-hal yang terkait apa yang harus diaudit nanti di tim manajemen terkait dengan ISO 2021 tentang pendidikan ya. Jadi nanti ke depan mungkin setelah ISO pendidikan ini kampus kita akan lebih terstandarisasi ya. Jadi kampus yang berkualitas, maju dan modern. Lebih gitu terstruktur sama tersistematis ya Pak. Iya, gitu. Jadi teman-teman sekalian walaupun kita PPKM ataupun walaupun kita di tengah pandemi, kita tetap berusaha untuk tetap menjadi lebih baik ya Pak. Ya, ya. Walaupun SDM kita terbatas yang masuk, tapi diusahakan semuanya dapat berjalan dengan maksimal. Karena tidak offline bukan berarti kita tidak bekerja, ya Pak? Ya, siap. Walaupun online kita harus tetap siap kapan aja. Dan berkreasi. Iya, kreativitas sama tetap berkolaborasi ya Pak. Kayak kata menteri kita Pak, gercep, geber, gerpol. Iya, gaspol Pak. Gaspol. Jadi Pak, untuk terakhir nih, untuk mendukung program pemerintah Pak, kira-kira Poltek Parmedan udah melakukan apa aja sih Pak? Ya, jadi terkait dengan pandemi COVID ini, awal-awal dulu kita sudah bukan vaksin ya, suntik vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi beberapa kali, kalau saya tidak salah sampai 5 kali sudah ya. Ya rutin suntik Pak waktu vitamin itu. C per 2 minggu kita suntik. Ini semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, baik dosen, karyawan, manajemen maupun semuanya yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di tempat kita. Kemudian ketika mulai ramai-ramai ada deteksi terhadap yang terkena virus, waktu itu kita juga sudah menyelenggarakan namanya tes antigen atau vaksin? Vaksin, bukan vaksin, itu namanya rapid test ya. Oh, rapid test. Rapid test kita yang pertama dulu dibantu oleh Dinas Kesehatan ya, rapid test. Itu kalau nggak salah di awal-awal di 2020 ya kita sudah selenggarakan. Awal Pak ya. Di mana mendeteksi apakah di antara dosen, karyawan dan pegawai kita itu ada yang terkena virus atau tidak. Dan hasilnya pada saat rapid test pertama waktu itu kita semuanya negatif, tidak ada yang positif. Ya. Waktu itu kita sehat semua sehat Pak. semuanya, ya namanya juga kita kekhawatiran itu ya. Begitu selesai rapid test kita suntik lagi vitamin C waktu itu ya. Waktu berjalan, kemudian ketika vaksin sudah mulai digelontorkan oleh pemerintah, kita juga sudah langsung kita mendaftar ke Dinas Kesehatan Provinsi, mendaftarkan semua orang yang terlibat dalam kegiatan di kampus ini, dari mulai dosen, manajemen, staf pegawai dan karyawan, plus tenaga kebersihan ya SCS, plus lagi tenaga security. Totalnya itu hampir 200 sekian orang, dan alhamdulillah dikabulkan oleh pihak dinas provinsi, dan kita lah waktu itu divaksin 2 kali ya. Itu kita sudah lebih dari berapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya sudah vaksin duluan ya. Ketika vaksin masih belum terlalu banyak ya, tapi kita waktu itu sudah langsung mengambil langkah. Kita siap mendukung kegiatan penyelenggara negara, pemerintahan, dengan mengikuti vaksin yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersama Gojek dan Poldasu berpartisipasi juga untuk memvaksin masyarakat ya. 2 minggu yang lalu kita menyelenggarakan kegiatan vaksin dosis pertama, Merdeka namanya, vaksin Merdeka ya sebutannya dari Poldasu, yang disediakan oleh Poldasu di gedung Serbaguna Poltek Parmedan, dan kita sebagai penyedia tempat, kemudian Gojek sebagai registratornya ya, registrator, kemudian penyedia vaksinnya dari Polda. Alhamdulillah kegiatan itu berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh sekitar 3.000 masyarakat. Iya, 3.000 ya, Pak, hampir 3.000 dari yang terbanyak adalah dari operator Gojek sendiri ya, dari para pelaksana yang ada di Gojek, sehingga nanti kalau Anda mengendarai atau menjadi penumpang Gojek, Anda sudah
merasa nyaman. Kenapa? Karena Sudah para divaksin. drivernya sudah divaksin. Ya, benar. Jadi intinya di awal-awal itu kita ikutan kampanye ya Pak. Ya. Kami siap divaksin ya kan Pak. Iya, Dan alhamdulillah sampai hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat. Jadi teman-teman di rumah yang masih worry dengan vaksin, jangan takut. Yang penting kalian harus jaga imun sama daya tahan tubuhnya. Ya kan Pak? Yang jelas protokol kesehatan 3M, 5M tetap dijalankan. Ya, Iya, walaupun jangan kita di ada yang rumah. kelupaan ya Pak. Apalagi, Jangan sampai kendor. Iya, apalagi pakai masker Pak. Kayaknya paling menyelamatkan tuh masker sama mencuci Cuci tangan. Jadi Pak, kalau untuk kegiatan perawatan gedung supaya steril masih semprot-semprot kan Pak? Masih. Jadi kita secara rutin seluruh area gedung, area pembelajaran dan sebagainya kita semprot setiap 1 bulan sekali. Kalau khusus untuk kantor-kantor yang digunakan untuk area kerja itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, Pak. Semprot disinfektan. Ya, ini apa tujuannya? Tentu menjaga kenyamanan kita supaya kita tetap merasa bahwasanya kampus sudah steril ya, steril dari virus-virus yang menjadi wabah di kampus kita ini, di negara kita ini. Karena nggak ketebak kan Pak di Ya, mana tiba-tiba ya. udah hacim gitu Pak. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, Bapak ada pesan untuk teman-teman di rumah nggak Pak? Polpers di Ya, rumah. bagi Polpers Jati ya, tentu kita seperti apapun negara ini ya, tetap kita mematuhi apa yang dianjurkan oleh negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara. Jaga kesehatan kita masing-masing. Ya, salam Indonesia sehat yang dikembangkan, yang dislogankan oleh pemerintah, tetap kita jalankan dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Semuanya sehat semuanya. Siap. Salam sehat Indonesia maju ya Iya, Pak. Indonesia Iya. maju, salam sehat semuanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ngatamin atas informasinya. Mungkin teman-teman yang di rumah yang selama ini penasaran gimana sih kondisi kampus seperti sekarang. Nanti kita kasih cuplikan-cuplikan video kondisi kampus sekarang yang udah keren. Dan pastinya ruangan kelas kalian bakalan punya TV LCD kayak gini nih di depan. Ya Pak ya? Ya, Ini kan Pak ya contohnya kan? benar, ini sampelnya ya. Nah, jadi kalian harap bersabar aja. Kita tunggu kapan kita sudah siap offline, kita pasti siap lah untuk menyambut kalian di kampus gitu ya Pak. Ya. Oh ya, satu lagi aku lupa. Sebelum aku lupa, jangan lupa teman-teman sekalian tetap ikutin acara ngantri ngobrol bareng menteri loh Pak yang tiap hari Iya. Minggu. Kan itu bagus banget Pak buat Ya, berwirausaha Pak. ya. Jadi sekarang kan kementerian kita juga menggalakkan UMKM ya. Mm. Dan sekarang UMKM yang paling maju dan cepat berjalan itu yang online ya, salah Iya, Pak. satunya. Jadi Yang pakai media itu sosialnya kencang. medsos sangat penting. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Terima kasih. Ya. Dan banyak mentor yang diajak oleh Pak Sandiaga Uno di acara ngantri tersebut. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Oke, selamat siang dan sampai bertemu lagi di podcast Ngopi berikutnya. Iya. Dah. Makasih Pak Min. Ya, makasih sama-sama Bu Christine.